semuanya, perkenalkan nama saya Praditya Adik Sudani. Saya adalah mahasiswa pendidikan kimia Universitas Tanjungpura. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model atom Rutherford dan kita akan membuat bagaimana model atom Rutherford. Kenapa sih saya membuat ini? Nah, karena menurut penelitian, manusia itu bisa menangkap dengan cepat apa yang dilihatnya secara visual, tidak hanya dengan membaca teori ataupun memahami. Makanya itu di video ini kali ini saya akan membuat teori atom Rutherford atau model atom Rutherford agar kita lebih mudah mempelajari bagaimana teori atau model atom Rutherford tersebut. Tentu jangan lupa di subscribe, di komen, dan don't forget like. Selamat menonton. Untuk membuat model atom Rutherford ini, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, bola plastik sebanyak 8 buah yang terdiri dari dua warna merah dan warna biru yang masing-masing mewakili proton elektron. Kenapa jumlahnya 8 buah? Nanti akan kita hubungkan dengan postulat atom Rutherford. Yang kedua adalah kawat besi yang sudah dipotong sepanjang 20 cm sebanyak 3 buah. Selanjutnya adalah kawat besi yang sudah dipotong sepanjang 140 meter sebanyak 2 buah yang berguna sebagai penggambaran dari lintasan orbit dari elektron. Selanjutnya ada benang jahit sebagai penghubung dari kawat-kawat besi. Dan yang terakhir kita membutuhkan isolasi untuk menghubungkan kawat-kawat besi menjadi satu. Langkah pertama untuk membuat model atom Rutherford ini adalah kita ambil kawat yang berukuran 20 cm ini dan bola plastik. Lalu kita tusukkan di bagian tengah bola ini hingga menembus ke sisi satunya. Oke. Selanjutnya di sebelah yang lain kita lakukan hal yang sama. Jika sudah seperti ini, maka ujungnya ini kita beri isolasi untuk membuat bolanya agar tidak keluar ataupun bagian tajam dari kawat ini mengenai tangan kita. Oke, jadi satu buah dan kita harus buat sebanyak 3 buah sama dengan besi yang sudah kita potong. Oke, sekarang sudah ada 3 sambungan bola seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita menggabungkan bola ini seperti ini menggunakan benang. Sudah jadi sambungan seperti ini, maka kita ambil satu pasangan yang belum disambungkan lagi dan kita sambungkan dia seperti ini menggunakan benang. Oke, jika sudah sambungan semua, maka akan jadilah seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita anggap sebagai inti atom yang bermuatan positif seperti itu. Maka selanjutnya adalah kita ambil kawat yang sudah kita potong sepanjang 140 cm ini dan kita jadikan lingkaran seperti ini, disambung dengan menggunakan isolasi. Tapi sebelum kita menyambungnya, kita masukkan terlebih dahulu bola yang berwarna merah ini.
yaitu sebanyak 3 buah. Jika bolanya sudah kita masukkan semua, maka kedua ujung kawat ini kita satukan menggunakan isolasi. Pastikan ujung kawat ini ikut terisolasi juga ya, karena ujung kawat ini sangat tajam. Takutnya pada saat alat ini kita mainkan, itu bisa melukai tangan kita. Oke, sudah jadi satu. Maka kita lakukan hal yang sama pada kawat yang satunya lagi. Langkah selanjutnya adalah jika kedua ini sudah selesai, lingkaran besar ini, maka kita sambungkan seperti ini. Sambungkan keduanya menjadi seperti ini, saling bersilangan menggunakan isolasi. Setelah jadi seperti ini dan seperti ini, maka yang biru ini kita gantungkan di tengah-tengah ini menggunakan benang nilon. Oke, setelah selesai, jadilah model atom Rutherford yang sudah kita buat seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah model atom Rutherford dan bagaimana atau hubungannya sejarah atau teori itu dengan alat yang sudah kita buat, yaitu model atom Rutherford ini. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah model atom Rutherford. Nah, pada tahun 1911, Ernest Rutherford bersama Geiger dan Master ini melakukan percobaan untuk membuktikan atau menyempurnakan dari model atom Thomson. Bagaimana sih percobaan mereka? Nah, percobaan mereka ini dengan cara menembakkan partikel-partikel alfa pada lempengan emas tipis untuk membuktikan teori dari J.J. Thomson. Kira-kira seperti ini. Oke, nah dari percobaan itu, maka si Ernest Rutherford ini mengajukan beberapa teorinya. Yang pertama adalah dia menyebutkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan inti atom yang mengandung hampir seluruh massa atom dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Dan si Rutherford ini memberikan gambaran bahwa model atomnya itu seperti tata surya. Nah, makanya itu seperti ini kita menggambarkan bagaimana atom Rutherford ini. Nah, Rutherford mengatakan bahwa inti atom ini bermuatan negatif atau bermuatan positif. Nah, di sini kita gambarkan dengan bola yang berwarna biru ini yang berada di tengah. Ini adalah inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron. Ini adalah, di sini kita gambarkan dengan bola yang berwarna merah. Ini adalah elektron yang mengelilingi proton atau inti atomnya seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk pernyataan yang pertama. Oke, selanjutnya si Rutherford ini mengatakan bahwa secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif dan muatan negatifnya itu sama. Nah, dalam alat ini kita menggambarkan
muatan positifnya itu berjumlah 6. Ada 6 buah bola berwarna biru yang berada di tengah. Ini menandakan 6 muatan positif, dan elektron dengan bola warna merah ini juga ada 6. Nah, di sini menandakan bahwa dia menyatakan bahwa teori Rutherford yang kedua yang menyatakan bahwa atom itu bersifat netral karena jumlah muatan positif dan muatan negatifnya sama. Di alat ini, jumlah bola yang warna biru ini sama dengan warna merah. Yang ini menyatakan tentang teori atom Rutherford yang kedua. Oke, yang terakhir, si Rutherford ini mengatakan bahwa selama mengelilingi inti, gaya sentripetal pada elektron ini terjadi. Nah, jadi selama mengelilingi inti seperti ini, si elektron ini mengalami gaya sentripetal. Apa sih itu gaya sentripetal? Nah, gaya sentripetal adalah gaya yang membuat suatu benda ini bergerak secara melingkar. Nah, jadi elektron ini, kata si Rutherford ini bergerak secara melingkar mengelilingi inti. Seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya, dari mana sih gaya sentripetal itu terjadi? Nah, gaya sentripetal itu terjadi karena atau terbentuk dari gaya tarik menarik antara elektron dengan gaya inti atom atau yang bisa disebut dengan gaya Coulomb. Nah, kenapa mereka bisa menghasilkan gaya sentripetal? Kita bisa mengibaratkan sebuah kutub utara dan kutub selatan. Nah, kan si inti ini bermuatan positif atau proton, dan yang mengelilingi adalah elektron yang bermuatan negatif. Kutub jika berbeda akan saling tarik menarik, seperti itulah. Sudah tepat menggambarkan bagaimana si elektron ini mengorbital daripada inti atom tersebut. Oke, lalu muncul pertanyaan nih, apakah teori atom Rutherford ini tidak memiliki kelemahan? Oh, tentu, setiap orang di dunia ini pasti memiliki kesalahan, tidak semuanya benar. Apa sih kesalahan dari teori atom Rutherford ini? Nah, yang pertama adalah teori atom Rutherford ini sangat bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik dari si Maxwell. Kenapa? Karena berdasarkan teori gelombang elektromagnetik Maxwell, partikel-partikel yang bermuatan listrik ini yang bergerak dengan memancarkan energi dalam bentuk radiasi gelombang, maka sesuai dengan teori gelombang, partikel itu akan memancarkan energi secara terus-menerus sehingga elektron akan kehilangan energi dan akhirnya jatuh ke inti. Nah, si Maxwell ini atau si Rutherford ini tidak bisa menjelaskan nih bagaimana elektron ini jika terus-menerus ini bagaimana akan kesudahannya. Tapi si Maxwell mengatakan jika si elektron ini jika selama mengelilingi inti ini kan menghasilkan energi atau memancarkan energi ini. Nah, si Maxwell ini mengatakan jika elektron itu selalu berputar maka dia akan jatuh ke inti dengan apa? Karena dia kehilangan energi, seperti itu. Nah, dalam hal ini jika si atom Rutherford ini benar, maka lintasan elektronnya itu akan berbentuk spiral. Tetapi kenyataannya hal ini tidak benar terjadi. Lalu selain itu, atom Rutherford juga memiliki kelemahan yang kedua. Apa kelemahan yang kedua? Nah, jadi teori atom Rutherford ini tidak mampu menjelaskan terjadinya spektrum garis atom hidrogen. Nah, jika atom Rutherford ini benar, maka selama mengelilingi inti, elektron akan memancarkan gelombang elektromagnetik atau cahaya secara kontinu atau secara terus-menerus. Tapi pada kenyataannya, spektrum atom hidrogen ini bukan spektrum kontinu, melainkan spektrum garis atau spektrum listrik. Nah, tentu kawan-kawan sudah belajar nih bagaimana spektrum atom hidrogen ini digambarkan dengan spektrum garis, atau yang lebih kita kenal adalah teori Magico-Hibinium. Nah, seperti itu adalah salah satu penerapan dari spektrum atom hidrogen. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang teori atom Rutherford, dan kita sudah membuat model dari atom Rutherford yang kata Rutherford ini seperti lintasan planet, atau ini digambarkan seperti matahari dan ini seperti planet-planet yang mengorbitnya, yang dimana di tengahnya ini adalah proton atau inti atom bermuatan positif dan yang meninggalnya adalah elektron yang bermuatan negatif. Nah, dari video ini saya harapkan kawan-kawan bisa nih untuk lebih mempelajari bagaimana teori atom Rutherford dan teori-teori lainnya. Tentunya barang ini dapat kita buat dengan barang-barang yang mudah kita temukan sehari-hari, teman-teman. Mungkin sekian video yang saya buat ini. Mohon maaf apabila kekurangannya, dan don't forget stay safe, stay healthy. Bye bye.